Berbeda dari orang-orang yang penyendiri, para social butterfly akan merasa nyaman dan bersemangat ketika dikelilingi banyak orang. Kali ini kita akan membahas mengenai social butterfly. Gejala sosial masa kini ketika individu senantiasa merasakan pentingnya untuk senantiasa terhubung dengan beragam jaringan sosial atau dengan sebanyak-banyaknya orang yang dianggap temannya. Saya akan membagi penjelasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama saya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri social butterfly person. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai tantangan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi fenomena ini. Social butterfly merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang banyak, termasuk dengan orang-orang baru. Berbeda dari orang-orang yang penyendiri, para social butterfly akan merasa nyaman dan bersemangat ketika dikelilingi banyak orang. Mereka mendapatkan energinya dengan berada di dalam kelompok, meskipun tidak ada kesamaan hobi atau latar belakang. Asal mula lahirnya istilah social butterfly diambil dari filosofi seekor kupu-kupu yang suatu waktu bisa membaur dengan satu kawanan kupu-kupu, namun di lain waktu bisa berbaur dengan kawanan lainnya. Jadi, si social butterfly bisa saja memiliki banyak lingkaran pertemanan, tidak hanya terikat pada satu lingkaran pertemanan saja. Apa saja ciri social butterfly? Pertama, mereka mudah berbaur dan mendapatkan banyak teman baru. Individu yang termasuk kelompok social butterfly mempunyai prioritas tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi jangan heran jika jadwal sehari-hari mereka demikian padat. Mereka tidak segan bangun pagi dan baru pulang ke rumah larut malam setelah seharian bersosialisasi. Mereka suka pergi ke acara-acara tertentu dan tidak punya masalah bertemu orang baru. Mereka bisa saja dengan mudah beradaptasi dengan gaya komunikasi ataupun selera humor masing-masing kalangan. Mereka lebih sering terlihat bergaul dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi belum tentu mereka mampu memiliki lingkaran pertemanan atau persahabatan dalam jangka panjang. Kedua, suka menjadi pusat perhatian. Social butterfly menyukai perhatian dan suka menjadi pusat perhatian. Mereka bukan orang-orang yang pemalu. Ketika ada topik obrolan, mereka akan mendominasi dengan karakter yang khas, yaitu ceria, ramah, hangat, dan bersemangat. Sebagai orang yang suka menjadi pusat perhatian, mereka tak ingin penampilannya biasa-biasa saja seperti orang kebanyakan. Bisa saja mereka menghabiskan waktu cukup lama untuk memilih pakaian apa yang akan mereka kenakan hari ini atau mencuri pandang setiap kali bertemu kaca untuk memastikan sempurnanya penampilan mereka. Ketiga, pandai berbicara. Social butterfly juga cenderung menjadi pembicara yang terampil. Hal-hal seperti mengobrol dengan orang asing, berjejaring di acara profesional, hingga membuat diskusi kelompok tetap mudah untuk social butterfly. Mereka dapat terus ngobrol selama yang mereka inginkan. Keempat, berkarisma. Social butterfly memiliki karisma tertentu bagi orang lain. Mereka benar-benar suka menghabiskan waktu bersama orang-orang. Mereka tidak bermasalah untuk membuat kalender sosial mereka tetap penuh karena orang lain juga senang bergaul dengan mereka. Social butterfly sering dianggap seseorang yang bersikap baik kepada semua orang karena pesonanya. Kelima, sangat spontan. Jangan kaget dengan betapa impulsifnya social butterfly saat mengambil keputusan. Mereka tidak akan ragu mengambil keputusan yang sangat spontan, bahkan yang berdampak besar sekalipun. Ini terkait dengan kegemaran mereka bereksperimen seperti mencoba gadget termutakhir, potongan rambut terbaru, fashion yang sedang in, dan banyak lagi. Keenam, mudah berubah pikiran. Social butterfly tidak terpaku pada satu pilihan sehingga mereka bisa dengan mudah berubah pikiran. Bahkan perubahan pikiran ini bisa terjadi hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, hal ini membuat mereka tidak memahami betul pengertian tanggung jawab dan komitmen karena pikiran dan tindakan mereka yang tidak konsisten. Ketujuh, tidak menyukai kesendirian dan kesepian.
Social butterfly tidak betah menghabiskan hari-hari di kamar saja tanpa bersosialisasi, karena hal ini akan menyakitkan dan melelahkan. Keadaan sendirian dan rasa kesepian bisa membuat mereka merasa depresi. Meski demikian, repotnya, terkadang orang di sekitarnya tidak tahu menahu bahwa si social butterfly sedang mengalami depresi, karena mereka lebih sering melihat para social butterfly ini ceria dan supel. Kedelapan, suka menolong orang lain. Selain pandai membangun suasana dan beradaptasi dengan orang serta lingkungan yang baru, mereka yang masuk dalam golongan social butterfly juga merupakan orang yang memberikan bantuan pada orang lain. Jalinan relasi yang besar membuat seorang social butterfly tidak kesulitan mencari bantuan. Tidak heran jika banyak orang yang datang meminta bantuan dari mereka, sehingga kerap mereka juga disebut orang yang baik hati dan suka membantu orang lain. Kesembilan, senang mengenalkan temannya kepada yang lain. Sebagian orang merasa tidak nyaman atau enggan mengenalkan temannya kepada teman lain karena khawatir merasa canggung atau berpikir bahwa suatu hari kelak mereka akan meninggalkannya. Namun si social butterfly bukan begitu orangnya. Mereka akan senang hati mengenalkan teman-teman baru dengan teman-teman lamanya. Melihat kawan-kawan dari lingkaran pertemanan yang berbeda bisa saling mengenal adalah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. 10. Selalu terkoneksi dengan media sosial. Para social butterfly memiliki ratusan bahkan ribuan teman di berbagai jaringan sosial. Sebutlah Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Windows Live, dan beragam aplikasi chat. Mereka bisa saja menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk ngobrol dengan siapa saja yang sedang online. Membagikan berita terkini dengan komunitas, mengunggah foto, mencoba berbagai kuis, mengintip kegiatan orang lain. Mereka merasa terputus dari dunia luar apabila tidak online atau belum berurusan dengan berbagai situs jaringan sosial setiap harinya. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan lanjutkan dengan bagian kedua untuk membahas tantangan yang dihadapi para social butterfly dan cara mengantisipasinya minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.